ini terkait proposal penelitian nih di Prodi Pendidikan Fisika ya. Jadi nanti yang dilakukan itu ya, yang harus kalian cari itu pertama topiknya dulu apa gitu ya. Nah, topik ini bisa diambil berdasarkan minat masing-masing mahasiswa atau bisa juga mengikuti payung penelitian dosen gitu ya, sesuai dengan penelitian sedang digarap oleh dosen. Nah, dua-duanya itu harus jelas apa masalahnya gitu ya, makanya di latar belakang itu harus jelas masalahnya apa gitu ya. Nah, masalah ini bisa diperoleh dari studi lapangan ya, field study, atau studi kasus, bisa juga dari literatur review ya. Kalau di semester 8 ya sudah semuanya. Field study itu ada di mata kuliah studi kasus ya. Kalau literatur review ada di seminar pendidikan, itu ada literatur review ya, mengkaji jurnal-jurnal seperti itu. Nah, harus dari data tersebut gitu. Atau mungkin di luar mata kuliah studi kasus juga kalian ke sekolah observasi ngambil data, itu juga bisa ya sebagai studi pendahuluan. Nah, topik-topik yang bisa dipilih di prodi itu, nah kalian bisa milih misalnya fokus kita itu di keterampilan abad 21, di media pembelajaran digital, di inovasi pembelajaran, atau di asesmen dan evaluasi ya. Kalau di keterampilan abad 21 nanti kalian bisa pilih topiknya terkait critical thinking, creative thinking, communication, collaboration, kemudian computational thinking, problem solving, kemudian habit of mind, attitude toward fisik ya, sikap. Itu terkait keterampilan abad 21. Nah, kalau kalian minat ke media pembelajaran, itu bisa fokus ke augmented reality ya, bisa ke video demonstrasi atau ke gamifikasi ya, gamification. Kalau misalkan kalian minat membuat media pembelajaran, mengembangkan atau menggunakan, coba gunakan 3 topik ini, pilih ya. Kemudian kalau kalian minatnya ke inovasi pembelajaran, bisa juga mengembangkan atau menerapkan model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran ya. Bisa juga memodifikasi misalkan metode atau model yang sudah ada. Tentunya berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, kemudian ada rasionalisasi yang jelas juga. Nah, bisa juga kaitannya tentang literasi sains ya, dari hasil PISA, bisa juga ke arah STEM, atau bisa juga ke etnoscience ya, terkait inovasi pembelajaran. Silakan kalian minatnya kemana. Atau mungkin kalian minat juga ke asesmen. Nah, kalau asesmen, nah itu bisa mengembangkan asesmen diagnostik ya, yang kognitif tentunya. Bisa juga mengembangkan asesmen untuk miskonsepsi atau remediasi ya. Bisa juga asesmen keterampilan abad 21. Bisa juga ini terkait dengan level of inquiry. Nah, silakan kalian minatnya kemana. Nanti beberapa dosen punya bidangnya masing-masing, rumpun bidangnya masing-masing. Jadi kalau misalkan kalian nanti penelitiannya lebih ke asesmen, kemungkinan besar nanti dibimbing oleh Bu Ati gitu ya. Kalau misalkan media bisa saya, kalau misalkan kearifan lokal atau etnoscience bisa ke Bu Resti gitu ya. Dan nanti akan diarahkan sesuai dengan fokus riset dosen masing-masing gitu. Nah, yang perlu kalian ketahui itu ya, ini kan sudah di Medlit ya, variabel bebas sama variabel terikatnya itu harus penting ya, harus dipastikan dulu ya. Variabel terikat itu ini berkaitan dengan masalah yang akan diangkat gitu ya. Nah, nanti bisa dipilihnya di keterampilannya atau di kemampuan ya. Kemampuannya bisa di kognitifnya, di afektifnya, psikomotornya. Nah, silakan apa yang dibutuhkan oleh siswa gitu ya, berdasarkan tuntutan kurikulum ataupun dari tuntutan abad 21 ya. Nah, lalu kondisi kenyataannya seperti apa? Kalau ada gap, ada masalah, nah baru kalian pikirkan variabel bebasnya apa ya, yang bisa mempengaruhi atau memperbaiki variabel terikat ini gitu ya.
Nah, variabel bebas ini bisa berupa perlakuan atau treatment ya, bisa model, strategi pembelajaran, bisa juga berupa media, bisa juga bahan ajar gitu ya. Nah, silakan nanti dicari berdasarkan hasil baca, hasil analisis jurnal ya di mata kuliah sebelumnya. Nah, sebetulnya di proposal penelitian itu sederhana sebetulnya ya. Di bagian itu ada 3 bagian ya, pendahuluan ya. Nanti di dalamnya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, definisi operasional. Yang minimal ada 5 ini gitu ya yang pentingnya. Dan jangan terlalu banyak di bagian pendahuluan itu ya, minimal 2 halaman, maksimal 3 halaman ya untuk pendahuluan. Nah, kemudian ini kajian pustaka, silahkan ya. Di kajian pustaka itu sebetulnya membahas kata kunci yang ada di dalam judul gitu ya. Nah, ini bisa sekitar 5-10 halaman. Silakan ini poin-poinnya disesuaikan dengan judul penelitiannya. Nah, ini juga harus dimunculkan kebaruan penelitiannya ya. Kebaruan penelitian itu berarti belum diteliti, ada yang baru ya, walaupun hanya sedikit, misalkan ada di bagian tertentu ya yang belum ditelitinya. Kalau misalkan sama persis sudah dilakukan, tidak bisa gitu ya, tidak bisa hanya mengulang penelitian. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini metode penelitian ya, itu berisi metode dan desain, kemudian partisipannya, populasi sampel, instrumen yang digunakan, prosedur ya, kemudian analisis ya, proses analisis datanya seperti apa ya. Nah, kemudian ini harus ada referensi ya, referensi itu minimal 25 jurnal ya. Nah, sekarang gampang cari jurnal. Nah, ini jadi sebetulnya proposal itu tidak perlu panjang-panjang ya. Jadi dari A sampai C itu maksimal 25 halaman lah, minimal 20 halaman. Jadi itu usah banyak-banyak. Yang penting fokus pada inti setiap bagian-bagiannya. Kemudian jangan lupa nanti di bagian akhir ada jadwal penelitian. Saya akan menjelaskan secara sekilas tiap bagiannya, walaupun mungkin sudah dibahas di Medlit ya, supaya menguatkan kembali. Karena saya baca dari beberapa proposal yang masuk itu masih kurang gitu, terutama di bagian pendahuluan. Jadi di bagian pendahuluan itu ya, di latar belakang yang harus muncul itu pertama ya. Nah, tadi kan sudah tahu variabel X sama Y-nya ya. Nah, mengapa variabel Y itu penting dimiliki oleh siswa, itu harus jelas di awal itu ya. Nah, variabel Y penting itu bisa karena tuntutan kurikulum, bisa juga karena tuntutan zaman ya. Bisa juga karena penting nanti untuk bekal siswa di masa akan datang gitu ya. Itu dijelaskan di situ dan didukung dengan referensi yang relevan gitu ya. Nah, kalau sudah jelas penting si variabel Y itu, nah baru kita cek di lapangan seperti apa kondisi kenyataannya gitu ya. Nah, masalah apa yang ada terkait variabel tersebut. Kalau memang variabel Y itu penting, misalkan keterampilan pemecahan masalah itu penting. Nah, di lapangan seperti apa? Nah, di lapangan itu bisa dari studi lapangan atau juga bisa jadi dari kajian literatur ya. Nah, kemudian kalau sudah dibahas itu, dinarasikan masalahnya, nanti kelihatan, oh ternyata di lapangan keterampilan pemecahan masalahnya itu rendah. Hasil penelitian ini sudah ada diteliti tentang keterampilan pemecahan masalah. Ternyata ada beberapa aspek yang masih rendah ya. Nah, itu ada peluang untuk diteliti lebih lanjut, misalkan seperti itu. Nah, ini juga dijelaskan tadi. Yang sudah dilakukan orang lain untuk mengatasi masalah tersebut apa? Orang lain sudah melakukan apa saja untuk meningkatkan variabel Y, atau untuk meningkatkan misalkan keterampilan pemecahan masalah, apa saja yang sudah dilakukan? Apakah dengan media, model, kemudian ajar dan segala macam. Nah, itu apa yang sudah dilakukan? Gitu. Terus, nah, mengapa masih perlu diteliti? Nah, itu harus jelas ya. Nah, ini poin ini itu bisa ditekankan, bisa jadi misalkan belum diteliti sepenuhnya atau belum lengkap, ya, belum diteliti di materi tertentu.
misalkan. Atau bisa jadi di hasil penelitian sebelumnya itu ada rekomendasi di bagian akhir tuh, ada saran tuh. Menurut peneliti sebelumnya ternyata sarannya harus ada diperbaiki di bagian ini. Nah, itu yang bisa diteliti atau diangkat. Sehingga jelas kenapa kalian mengangkat penelitian tersebut. Nah, lalu setelah itu baru dijelaskan sebetulnya apa yang akan kalian lakukan di penelitian itu, ya. Nah, apa dasar memilih variabel X untuk mengatasi masalah tersebut, ya. Apa dasarnya memberikan treatment tersebut. Nah, gitu. Nah, itu yang harus ada di bagian latar belakang. Jadi itu, gitu ya. Kalau sudah ada itu, nanti di seminar juga tidak akan lama, sudah bisa dijawab langsung, gitu ya. Karena pasti nanti yang uji juga bertanya tuh itu, ya. Nah, kemudian rumusan masalah. Nah, nanti dinarasikan dalam satu kalimat ya untuk merumuskan bagaimana masalah di variabel Y itu dapat diselesaikan dengan variabel X. Tentunya nanti ini dijawab dengan melakukan penelitian. Nah, biasanya digunakan dengan kata bagaimana diawali ya. Contoh misalkan, berdasarkan latar belakang yang disajikan, rumusan masalah dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah bagaimana pengaruh bahan ajar dengan multi representasi statis dan dinamis terhadap penguasaan konsep siswa SMA pada materi dinamika rotasi, misalkan ya, itu contoh kalimat atau narasi rumusan masalah seperti itu. Cukup satu kalimat saja, tidak dalam bentuk pertanyaan, poin-poin. Kalau dalam bentuk poin-poin itu masuknya nanti ke pertanyaan penelitian. Nah, setelah rumusan masalah, nanti ada tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian itu, nah, tentunya pertama mengembangkan variabel X ya. Nah, apa yang dikembangkannya? Tujuannya untuk mengembangkan itu kan. Nah, kemudian menyelesaikan masalah variabel Y. Apa meningkatkan, atau apa menumbuhkan, atau apa gitu ya. Nah, silahkan ditulis seperti itu. Simpelnya seperti itu. Sedangkan di pertanyaan penelitian itu memperjelas rumusan masalah ya, bisa ditanyakan lebih detail bagaimana karakteristik si variabel X yang dikembangkan gitu ya. Misalkan tadi model pembelajaran guided inquiry atau yang Agni tadi ya pada materi ini gitu, apa karakteristik seperti apa. Terus bagaimana peningkatan variabel Y-nya, misalkan peningkatan keterampilan berpikir kritisnya seperti apa, itu pertanyaan penelitian. Terus bagaimana dampaknya? Misalkan. Kalau misalkan ada dua variabel Y-nya, ya, ada dua, misalkan tadi disposisi dengan skill, apakah ada hubungan? Bagaimana hubungan antara disposisi dengan keterampilan pikir kritis? Nah, itu pertanyaan penelitian. Jadi lebih rinci dari rumusan masalah. Itu. Nah, setelah itu ada definisi operasional. Definisi operasional ini sebetulnya supaya peneliti dan nanti penguji punya persepsi yang sama terkait variabel penelitian definisinya. Jadi di sini itu tidak ada lagi kutipan ya. Jadi silakan definisikan variabel-variabel penelitian yang digunakan peneliti ya. Kemudian bagaimana mengukurnya. Nah, tadi disposisi keterampilan berpikir kritis itu definisinya apa ya, terus bagaimana mengukurnya ya, kalau sudah diukur bagaimana menganalisisnya, itu harus dijelaskan di situ. Jadi cukup satu paragraf isinya ini gitu ya, cukup itu saja. Nah, kemudian di kajian pustaka itu tadi ya, setiap kata kunci dalam judul dibahas. Misalkan tadi kalau judulnya terkait guided inquiry, nah, guided inquiry itu apa, kemudian materinya apa, setiap poin, kemudian disposisi keterampilan berpikir kritis itu apa, ya. Kemudian ada hubungan. Tadi kalau yang Agni sudah bagus, ada hubungan ya, hubungan antara variabel, hubungan antara guided inquiry dengan keterampilan berpikir kritis atau hubungan dengan disposisi berpikir kritis. Itu apa hubungannya? Tentunya hubungan ini itu diperoleh dari referensi kan, dari hasil baca jurnal, buku, itu dikutip di situ. Disajikan dalam kajian pustaka. Nah, setelah hubungannya, nah, jelaskan juga aspek yang belum diteliti itu di situ. Yang mana nih yang sedang diteliti di situ. Itu harus ada penjelasan itu. Dan terakhir itu ada kerangka konseptual. Jadi
Kalau biasanya yang kemarin-kemarin itu ada alur berpikir atau kerangka berpikir di bab 1 ya. Nah, kalau saran saya sebaiknya lebih lebih baik kalian menuliskan kerangka konseptualnya gitu ya, daripada kerangka berpikirnya. Karena kerangka berpikir itu kalian hanya meng-copy paste dari proposal-proposal sebelumnya, cuma diganti kata kuncinya saja ya. Nah, yang penting daripada menuliskan itu, lebih baik kalian membuat kerangka konseptual saja. Kalian cari sebetulnya teori-teori belajar apa ya yang mendukung mendukung perlakuan atau treatment yang dibuat. Nah, kenapa untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis itu menggunakan guided inquiry? Sebetulnya teori apa sih yang mendukung guided inquiry ini? Apakah teori konstruktivis atau humanism atau apa kognitif? Apa itu yang mendasarinya? Itu dibahas di situ sehingga nanti kuat. Ternyata memang secara teori itu bisa gitu, secara teori itu bisa meningkatkan keterampilan berpikir kritis melalui pembelajaran inquiry, khususnya guided inquiry itu harus ada di situ ya. Secara teori kuat, tinggal dibuktikan secara penelitian gitu ya. Seperti itu. Itu yang ada di kajian pustaka. Kalau di metodologi penelitian, nah metode itu hanya ada 3 ya, kualitatif, kuantitatif, atau campuran atau mixed method. Jadi cuma 3 ini, tidak ada metode R&D, tidak ada ya. R&D itu bisa kualitatif, bisa kuantitatif, bisa mixed method. R&D itu mengembangkan apa gitu ya, bukan metode penelitian gitu ya, metode pengembangan. Nah, kemudian desain penelitian sesuaikan dengan metode ya. Metodenya apa? Kalau metode kualitatif, desain penelitiannya apa? Baca di referensi ya. Itu bisa gunakan Frankel atau Creswell. Saya sudah pernah share di grup besar ya, e-booknya bisa dibuka kembali. Nah, kemudian populasi, sampel, teknik samplingnya dijelaskan. Terus masuk akal juga kenapa menggunakan teknik sampling seperti itu. Lalu instrumen yang digunakannya pakai apa? Apakah pakai tes, non-tes? Kalau tesnya tes apa? Pilihan ganda, uraian, gitu ya. Apa? Kalau non-tes berupa apa? Wawancara, angket, gitu ya. Observasi, apa? Itu dijelaskan di situ. Nah, lalu prosedurnya bagaimana cara mengambil datanya? Nah, itu dijelasin tuh dari awal. Dari mulai menyusun indikatornya, mengembangkan instrumennya, terus mengambil datanya, melakukan penilaiannya, scoringnya, nah itu dijelasin di studi prosedur. Lalu setelah itu bagaimana mengolah data dan menganalisisnya, nah itu penelitian sampai situ saja. Nah, lalu referensi, ya referensi itu tadi ya minimal 25 artikel ya, terbitnya 5 tahun terakhir. Ini sangat gampang sekali di Google Scholar, kan tinggal diklik saja artikelnya mulai tahun 2020, itu kan sudah 5 tahun terakhir dan masih banyak pastinya referensinya. Nah, kalau bisa ya minimal ada artikel lah yang terindeks Scopus, kalian bisa cari ya artikel jurnal yang terindeks Scopus, kalian cari satu kata kunci ya, misalkan tadi critical thinking. Nah, coba cari satu artikel tentang critical thinking yang dipublikasikan di jurnal terindeks Scopus gitu ya. Nah, kemudian ini juga penting ya. Jadi bukan hanya menuliskan referensi, tapi harus sesuai ya. Referensi itu isinya sesuai dengan yang dikutip. Kalau tidak dikutip di isi proposal, tidak boleh ditulis di referensi. Nah, yang paling gampang supaya kecek itu kalian menggunakan ini ya, menggunakan references manager. Bisa pakai Mendeley, EndNote, atau Zotero, silahkan ya, bebas. Nah, yang paling mudah yang kalian kuasai apa. Nanti stylenya itu pakai apa style ya, seperti itu. Itu untuk referensi. Dan untuk jadwal penelitian, nah ini juga penting ya, lini masa atau timeline penelitian itu harus jelas. Buatkan tabel per minggu saja. Ya, nih. Jadi nanti targetnya misalkan 3 bulan selesai, atau 2 bulan, 3 bulan selesai.
Ya, minggu pertama itu ngapain saja sudah jelas ya, sesuai dengan tadi ya, prosedur penelitian tuh sesuaikan dengan lini masa ini, itu harus rasional ya, dan juga nanti perhatikan sekolah itu nanti ngambil data di sekolah kapan, sekolahnya sedang apa, libur tidak, sedang ujian tidak, gitu ya. Kemudian sedang belajar apa, sesuai tidak dengan materi yang diteliti, itu harus juga diperhatikan ya. Itu hal-hal penting yang perlu diperhatikan ya, terutama untuk mahasiswa yang mau mengajukan UP gitu ya.